Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Marilah kita bersyukur pada Allah yang selalu melimpahkan anugerah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Selanjutnya mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang semestinya, dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab takwa itulah yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin arsyadakumullah, kita telah melaksanakan Syam Ramadan dan kita telah menjalani Idul Fitri, di mana kita sesuai dengan sabda Nabi, orang yang berpuasa Ramadan maka dia akan kembali kepada kesucian. Namun ada beberapa hal yang harus kita pelajari dan kita pahami seusai Ramadan dan Idul Fitri ini. Yang pertama, ajaran Rasulullah, kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal, ibadah selama 6 hari, di mana beliau bersabda bahwa man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, wa atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian mengikuti Ramadan itu dengan menambah 6 hari di bulan Syawal, maka kana kasyamid dahri, maka seperti puasa setahun lamanya. Para ulama menjelaskan mengapa dianggap sebagai puasa setahun lamanya, karena rumus dalam pahala atau ibadah itu adalah satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Maka kalau 30 hari ditambah 6 hari berarti 36 hari. Kalikan 10 berarti 360 hari, itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Kemudian juga ada yang mengkalkulasikan bahwasanya puasa Ramadan itu 30 hari, kemudian dianggap sebagai 10 bulan, ditambah dengan 6 hari kali 10 berarti 60 hari, berarti 2 bulan, berarti sama dengan 1 tahun. Ini fadilah orang yang puasa Syawal 6 hari setelah Idul Fitri. Namun demikian, ada seorang ulama besar ahlul hadis, bahkan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Imam Malik. Beliau menyatakan makruh puasa 6 hari. Mengapa makruh? Kita perlu tahu bahwasanya menurut Imam Malik, hadis itu memang sahih, rawahu Muslim, tetapi berderajat hadis ahad, hanya disampaikan oleh satu orang pada tiap tingkatan. Sementara Imam Malik memahami bahwasanya hadis ahad kalau bertentangan dengan amal penduduk Madinah, meskipun sahih maka dimenangkan penduduk Madinah. Dalam argumen beliau bahwa Madinah adalah mahallut tasri', yaitu tempat dibentuknya syariat, di mana beliau hidup di Madinah, membina masyarakat dan menegakkan hukum Islam, sehingga Madinah penduduknya mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Dan ternyata menurut beliau saat itu tidak ada seorang ulama pun yang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka beliau menyimpulkan
bahwa sebenarnya puasa ini makruh hukumnya karena tidak pernah dikerjakan oleh para ulama di zaman beliau, dan penduduk Madinah tidak ada yang mengerjakan puasa. Ditambah lagi beliau mengkhawatirkan nanti kalau puasa 6 hari ini dikerjakan akan dianggap tambahan wajib seperti Ramadan, berarti Ramadan menjadi 36 hari. Namun demikian, sebenarnya kekhawatiran ini bisa disingkirkan karena sampai hari ini tidak ada umat Islam yang memandang bahwa puasa Syawal itu wajib hukumnya. Namun demikian, jalan tengahnya adalah kita boleh saja tidak harus setiap tahun puasa Syawal, sekali-kali kita tinggalkan untuk menunjukkan bahwa puasa ini tidaklah wajib hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kitab ini maka kita akan membahas ya, barangkali ada di antara kita yang ketika bulan Ramadan meninggalkan beberapa hari atau 1 hari atau berapa hari yang mungkin berhalangan. Maka perlu kita bahas bagaimana sikap kita ketika menghadapi kasus orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwasanya orang yang tidak berpuasa tanpa adanya udzur, ya, tidak ada alasan, ya, hanya karena malas, maka orang ini harus mengerjakan puasa segera setelah Idul Fitri. Misalnya dia tidak puasa 1 hari tanpa alasan, maka setelah Idul Fitri dia harus langsung berpuasa, membayar puasa yang dia tinggalkan itu. Wadzalika anna mukallaf imma ayatruka asyam amdan au bi udhrin. Dan hal itu mungkin seorang mukallaf meninggalkan puasa secara sengaja au bi udhrin, atau karena udzur. Wa idza qada imma ayaqdiya syamahu qabla Ramadan al-qadim wa imma ba'dahu. Dan kalau dia mengkodok puasa, mungkin mengkodoknya itu sebelum datang Ramadan berikutnya atau juga setelah Ramadan berikutnya baru dikodok. Maka ada perinciannya. Yang pertama, al-iftar bi ghairi udhrin. Fa in aftara bi ghairi udhrin wajaba alaihi qada umma aftarahu ala faur. Maka orang yang membatalkan, yang tidak puasa tanpa adanya udzur, wajib alaihi qada umma aftarahu ala faur. Dia wajib untuk mengqadanya segera ba'da intihai syahri Ramadan wa madha yaumul Id. Yakni setelah selesai Ramadan dan sudah lewat hari Idul Fitri. Tidak boleh menunda-nunda lagi. Ini bagi orang yang tanpa ada alasan dia sengaja tidak berpuasa. Kalau dia sehari tidak puasa atau 2 hari, maka wajib segera membayar setelah Idul Fitri. Wa mafsadi hajihi ala ma dhahaba ilaihi jumhur fuqaha. Sebagaimana juga orang yang merusakkan hajinya menurut pendapat jumhur fuqaha alias mayoritas ahli fikih. Kemudian al-iftar bi udhrin. Wa amma in aftara bi udhrin, adapun orang yang berbuka tidak berpuasa dalam bulan Ramadan bi udhrin dengan udzur ka haidin wa nifasin wa maradin wa safarin wa ghairi dzalika min adar amubiha lil muftiri lil fitri, seperti karena haid, karena nifas, karena sakit atau karena safar dan lain-lain yang membolehkan untuk tidak berpuasa, maka orang ini fa innahu yajibu alaihi qada, dia wajib mengkodoknya, illa annahu la yakunu alal faur, tetapi tidak segera, tidak harus segera dibayar seperti orang yang tidak puasa tanpa udzur tadi. Bal alal atarohi, bahkan dia boleh menunda tilal am, ya, tilatal am, sepanjang tahun itu. Artinya orang yang punya udzur dia masih boleh untuk berpuasa sepanjang tahun, dari sejak setelah Idul Fitri sampai datang Ramadan berikutnya. Itu masa dia untuk mengkodok. Ila ayati Ramadan aqadim, sampai datang Ramadan berikutnya. Illa annahu yundabu lahu at-tajil, namun disunnahkan untuk segera membayarnya. Wala yajibu alaihi syai'un ma'al qada, dan tidak ada kewajiban apapun bersama dengan qada. Tidak ada fidyah dan lain-lain. Malam yuakhiruhu ila ma ba'da Ramadan asani, selama tidak ditunda sampai datang Ramadan berikutnya. Artinya sebelum datang Ramadan berikutnya sudah harus diselesaikan qadanya itu. Oleh karena itu, boleh saja seseorang yang belum membayar qada puasanya karena ada udzur untuk puasa Syawal 6 hari. Boleh dikerjakan walaupun belum membayar qada puasa Ramadannya.